Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya MC atau presenter di podcast Nurul Huda ini. Bertemu lagi dengan acara yang sama dengan sebelum-sebelumnya, dengan berbagai narasumber yang memang kita undang setiap harinya. Itu adalah sebagian dari guru-guru yang memang ada di sini. Oke, sekarang itu kita akan berbincang-bincang santai dengan salah satu guru ataupun petugas yang ada di sini. Ini adalah salah satu teman saya memang dari dulu, dan karena memang jadwalnya padat jadwalnya beliau itu, sehingga cuman baru bisa kita undang sekarang, yakni kita langsung sambut Bapak Wahid ya, Bapak Abdurrahman Wahid ini. Oke, ini adalah Bapak Abdurrahman Wahid. Untuk kurikulum vitae-nya biar beliau sendiri yang menerangkan, mulai dari nama, alamat, sampai dengan jenjang pendidikan dan di sini sebagai apa. Oke, monggo Bapak Wahid. Ya, perkenalkan, nama saya Abdurrahman Wahid dan alamat saya itu di Watuswetan, tepatnya di sebelah selatan dari madrasah ini. Ya. Terus untuk pendidikannya Pak, Pendidikan terakhir ya. itu saya jurusan olahraga, atau lebih tepatnya pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, yang kampusnya berada di Malang. Malang ya. Ya. Ada jurusan rekreasi Pak ya. Ya. Wah, enak itu jurusan bisa jalan-jalan terus Pak ya. Wah, ini memang kayaknya jurusan yang memang diambil itu yang karena ada yang belakang itu Pak kayaknya. Rekreasinya. Kurang lebih tepatnya seperti itu. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi Pak, ini karena memang sampean itu di sini kan tahun berapa masuknya? Awal di sini tahun berapa Pak? Awal masuk itu tahun 2014 ya. dan terus bertahan alhamdulillah sampai sekarang. Dan pertama saya masuk ke sini itu diangkat sebagai staf tata usaha. Staf TU ya. Iya. Sempat mengajar juga waktu saya kuliah di Malang itu tahun 2018, sempat sambil mengajar di sini. Ya. Cuma karena kesibukan kuliah tersebut, akhirnya saya melepas dari mengajar tersebut dan fokus ke di bendaharanya, di TU-nya. Sekarang bendahara ya Pak ya? Ya. Mulai tahun berapa di bendahara itu Pak? 2021. Jadi memang karena kesibukan kuliah itu jadi tidak ngajar Pak ya? Iya. Bukan karena streamer gamer ya Pak ya? Oh, tidak. Karena beliaunya itu seneng game kayak saya soalnya. Oke. Setelah itu sampean sekarang sedang di bendahara. Jadi untuk bendahara itu sendiri apa sih tugas-tugasnya sih Pak? Kalau di dunia pendidikan? Untuk tugas-tugas sendiri yaitu mencatat keuangan, keluar masuknya keuangan, keluar masuknya keuangan di madrasah, juga pelaporannya. Untuk di bendahara tersebut kesulitan yang saya hadapi itu untuk saat ini di pelaporan tersebut. Karena pelaporan itu banyak item-item yang memang harus valid lah istilahnya Pak ya. Jadi apa namanya laporannya itu Pak? LPG bos ya. Bukan LPG yang bos. bukan yang 3 kilo tapi kan. Bukan LPG itu. Oh ya. Itu biasanya kalau pelaporan LPG itu berapa bulan satu kali, maksudnya dalam 1 tahun ada berapa kali? Dalam 1 tahun itu ada 2 kali Mas. 2 kali. 2 kali. Dan itu harus lengkap. Tiap pelaporan, tiap kegiatan itu harus ada rinciannya, harus ada berita acaranya, nota jelas, foto, foto kegiatan. Kalau misal itu untuk honornya itu berapa, terus penerimanya siapa saja. Kalau dari guru tetap yayasan itu harus ada SK-nya. Ada SK. Banyak lah intinya. Oke, di dalam pelaporan tersebut. Apa kalau jadi bendahara itu cuman itu aja Pak? Maksudnya kerja yang paling berat itu di LPG aja?
Untuk yang saya rasakan itu ya di LPJ-nya, di pelaporannya. Untuk rincian apa ya namanya ya? Rencana anggaran itu kan sudah terbantu oleh para guru, oleh operator dan kepala. Iya. Oke, jadi memang ada suka dukanya di beberapa jabatan itu memang kayak wakakurikulum, kesiswaan itu memang ada apa ya? Maksudnya bukan plus minus lah, ada titik beratnya di mana dan itu kita harus apa dan namanya mensiasati itu sehingga itu tidak merasa berat kan gitu Pak. Kan ini Pak, maksudnya berbagi pengalaman ini Pak. Ketika sampean itu mengerjakan sesuatu misal kayak LPG Bos itu deadline itu apakah sampean itu lembur di sekolah apa sampean bawa ke rumah laporan itu? Wah sering Mas kalau lembur itu. Oh, di bahkan sampai lembur di sekolah sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi, sampai subuh. Sering ya. Dalam tanda kutip itu ketika deadline-nya itu tiba-tiba. Tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba tanggal sekian harus selesai. Nah, itu dah lembur-lembur kayak gitu sering dah. Tapi semuanya kan by app sekarang, semuanya pakai aplikasi kan ya? Untuk aplikasi itu dulu, sekarang itu lebih tepatnya ke web. Via online ada sekarang itu yang namanya Erkam. Semua kegiatan, rencana kegiatan dari madrasah itu harus diproses di sana, di website tersebut. Jadi memang sekarang itu memang era digitalisasi itu memang sudah sangat pesat ya sampai pelaporan yang dulunya itu manual sampai setengah manual sampai sekarang full website sekarang sudah full begitu. Online. Terus ketika sampean itu lembur di sini Pak kan kalau boleh tahu sekarang sudah berkeluarga Pak ya? Iya sudah berkeluarga. Alhamdulillah. Gimana tanggapan istri sampean itu ketika sampean ditinggal lembur di lembaga lah? Soalnya kan kalau kita lembur di pabrik, semuanya lembur di pabrik atau lembur di kantor yang memang instansi perkantoran lah biasanya uang lembur itu kan lumayan kan ya. Tetapi kan ini kan dalam ruang lingkup lembaga kan bagaimana nanti maksudnya Mas sampean itu lembur sampai jam 2 pagi pulangnya nanti gajinya tetap atau tetap kan gitu gimana ya, tanggapan istri sampean? Ya saya tekankan ke istri saya ini salah satu bentuk dari apa ya dedikasi saya ke lembaga, pengabdian juga. Pengabdian ke lembaga. Saya tidak melihat nominalnya, yang penting lembaga bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dari kebutuhan biaya apa, rencana kegiatannya itu terlaksana. Itu salah satu bentuk pengabdian saya. Jadi saya tekankan ke istri saya cuma minta supportnya ke istri saya dan doa lah yang terbaik. Dan doanya. Jadi ketika saya pulang jam 2 itu jangan mikir yang macem-macem, yang aneh-aneh. Jangan mikir saya kenapa di sekolahan, itu. Ya yang penting gimana sekiranya lembaga itu berjalan gitu aja dah. Dan istri saya alhamdulillah mensupport ketika saya izin untuk ke lembaga untuk lembur gitu itu. Saya pulang jam 2, jam 3, jam 1. Alhamdulillah mensupport saya. Jadi meskipun sampai jam 2 biar ada di sini tidak ada gangguan spiritual tapi kan ya Pak ya di sini. Alhamdulillah selama saya lembur itu tidak ada. Alhamdulillah. Untuk menjabat sebagai TU itu tahun berapa kemarin sampean, Mak? Tahun 2014 sampai 2021. Sampai 2021. Berarti sampean TU, saya operator kemarin. Oh ya. Kan sampean operator plus bendahara. Iya.
Ya dulu memang karena memang dulu masih kekurangan guru-guru yang berkompeten, tapi sekarang sudah alhamdulillah banyak guru-guru yang memang berkompetensi di sana. Jadi ada yang pegang sekarang kan masing-masing sudah ada. Terus itu TU sampai 2021. Untuk bendaharanya dari tahun berapa? 2021 sampai sekarang 2024. Oh baru berarti masih ya Pak ya? Iya. Benar, baru. Baru Karena saya ada jeda di lembaga ini. Saya masuknya 2017 awal. Beliau ini TU, saya operator. Terus itu 2021 itu saya istirahat sampai 2024 saya masuk lagi dan beliau sudah jadi bendahara. Sekarang saya jadi guru mapel bahasa Inggris. Sekarang sudah ketemu lagi. Dulu ini adalah salah satu teman saya kalau main game itu sudah. Kalau sudah main game itu dulu beliau teman saya. Jadi saya kalau dulu lembur, beliaunya masih belum tahu itu gimana susahnya lembur. Biasanya dia sesekali ke sini menemani saya untuk menghilangkan stres, tapi bukan Mas mana yang mau dibantu enggak. Mas login Mas gitu. Kayak dengar kalau dari jauh itu sudah deng deng, oh itu login berarti sudah gitu. Iya Mas ya. Itu dulu, tapi sekarang karena memang sudah punya keluarga semua, jadi punya tanggung jawab bagaimana kita melangkah ke depan itu tidak merugikan yang di belakang kan gitu kan ya Mas ya. Itu dari bendahara. Adakah rencana ke depan sampean itu, kan sampean itu sudah lulus di sini Mas, di strata satunya sudah lulus. Ada nggak rencana ke depan ini untuk kembali mengajar? Insya Allah ada. Untuk kembali mengajar itu insya Allah ada. Dan insya Allah ketika ada izin dari Allah, saya ingin meneruskan S2. Amin. Jadi memang ada keinginan untuk mengajar lah setelah ini, karena memang guru yang ada di jurusan sampean itu masih ada kan, maksudnya kelas itu yang pegang mapel yang sampean ampu sekarang ini kan masih ada lah, maksudnya gitu. Jadi mungkin ke belakangnya meskipun bukan di mata pelajaran itu mungkin masih bisa gitu. Itu untuk S2-nya sendiri nanti kira-kira mau ngambil jurusan apa? Kalau memang planningnya ke depan mau jadi, maksudnya mau nerusin ke S2 ini? Insya Allah saya lanjutkan apa yang sudah saya punya, yaitu olahraga. Saya akan kalau emang ada jalannya, saya pengen ke IKIP lagi untuk melanjutkan itu. Oh di S2 memang ada yang senior ya? Apa itu Mas? Pendidikan olahraga juga. Olahraga, berarti manajemen olahraga gitu. Iya. Kalau boleh tahu, kalau guru olahraga itu titelnya apa Mas? SPD. Oh tetap SPD, tapi tetap SPD. Penjuru apa itu yang namanya ya? Apa namanya kalau SPD itu untuk guru ini gitu tuh apa? Keguruan apa? Oh, pemfokusan lah istilahnya apa? Kurang paham juga ya. Soalnya saya kan ijazah saya kan ijazah murni nih. Saya jurusan literatur and philosophy of English maksudnya. Jadi saya bukan sarjana pendidikan nih. Jadi kalau memang saya nantinya pengen linear dengan bahasa Inggris, maka saya harus kuliah lagi kan begitu. Itu kelas balik untuk saya dan juga sampean ini kok bisa ke saya ini. Padahal saya yang nanya sampean ini kok bisa ke saya. Nah, itu sudah nantinya S2 nih, S2. Itu kan mestinya sampean itu S2 itu ingin mengamalkan di sini lagi kan begitu kan. Soalnya ini sekedar bocoran, jenengan kan memang keluarga dari pendiri ini, keluarga dari pendiri. Keinginan sampean itu lembaga ini ke depannya kayak gimana sih? Ya keinginan saya, keinginan dalam lubuk hati saya, lembaga ini bukan ya kalau terus berjalan insya Allah pasti enggak. Keinginan saya itu
makin berkembang, makin maju dalam bidang dalam madrasahnya juga dalam pondoknya, terutama pondok di madrasah ini. Kalau madrasahnya maju, otomatis pondok bisa mengikuti maju juga kan. Ya itu dah keinginannya ke depan agar bisa lebih berkembang lagi ya. Lebih berkembang. Tapi kalau ditarik ke jurusannya sampean kuliah ini, ke depannya itu pengennya bagaimana untuk lembaga ini? Kan sampean nantinya kalau terjun kan memang kalau mau mengajar itu kan memang di PJOK istilahnya ya PJOK Mas. PJOK. Nah, PJOK itu sendiri. Jadi apa sih yang masih sampean ingini di dalam lembaga ini yang menurut sampean ini sih kurang. Kalau saya ngajar nanti ini akan saya lengkapi atau bagaimana gitu. Kalau yang saya amati itu ya di lembaga ini bukan cuma lembaga ini sih. Dari desa juga untuk support ke olahraga itu kurang. Fasilitas olahraga itu masih kurang. Kayak misal bola, tempat bermain bolanya itu belum ada, tidak ada bahkan. Ada tapi jauh sana di dekat kecamatan lah istilahnya lah. Kita kan ini di utara sendiri di perbatasan Probolinggo. Kalau dari keinginan saya itu ya lembaga ini punyalah lapangan untuk anak-anak, untuk siswa bermain, untuk berolahraga, menjalani praktek dari apa yang dipelajari dengan gampang, dengan enak lah. Minimal kita kan punya lapangan serbaguna lah Pak ya. Serbaguna. Soalnya apa ya? Ya jujur aja lembaga kita itu kan kalau dalam tanda kutip bangunan memang lembaga kecil. Infrastrukturnya kurang. Jadi lembaga kecil. Kenapa lembaga kecil? Karena kita antara lembaga MTS itu sama MA itu masih kumpul, meskipun kita itu ada lantai 1, lantai 2 itu memang ada, tetapi kita masih kurangnya itu untuk apa ya, infrastruktur kayak lapangan lah. Kan biasanya kalau di lembaga itu meskipun kecil tetapi di depan kelas itu kayak ada lapangan yang bisa untuk kita upacara, main basket, badminton, kayak gitu kan, futsal, kayak gitu kan, seharusnya memang itu harusnya ada. Tetapi kalau di halaman sini aja kalau mau dibuat kayak gitu, jelas tidak bisa. Jelas tidak bisa. Kayaknya ini bisa lah kalau sampean, karena sampean itu salah satu keluarga dari yayasan mengusulkan bahwa nanti kayak istilahnya pelebaran atau pembelian lahan lagi sebenarnya sih Pak. Insya Allah. Karena kayaknya di sebelah ini kosong deh. Kode ini. Jadi kan biar biar anak-anak itu dalam melakukan olahraga itu apa ya, enak lah. Karena mulai kemarin-kemarinnya ini kayaknya numpang Pak ya. Di mana? Di MI. Ya, masih dalam naungan satu lembaga, tetapi di lembaga MI-nya. MI itu kalau teman-teman di rumah itu tidak tahu, masih setara dengan SD. Jadi MI itu Madrasah Ibtidaiyah. Itu memang halamannya luas, kalau di sana halamannya luas. Jadi teman-teman yang ada di MTS sama MA itu kalau olahraga itu masih numpang di sana. Tapi semoga ke belakangnya kita itu ada rezeki, amin, ada planning ke depannya. Semoga kalau niatan baik itu dilakukan dengan baik itu insya Allah hasilnya baik. Tuh, jadi ini kembali lagi nih Mas ke sampean ini. Jadi secara tidak langsung sampean itu kan memang keluarga dari yayasan itu harus memikirkan lembaga ini lebih daripada guru-guru. Bukan guru-guru itu apa istilahnya ya, cuman datang ngajar, tapi kita itu juga akan memikirkan bagaimana lembaga ini ke depannya maju. Tapi setidaknya itu sampean itu lebih
ekstra pemikirannya ke depannya. Sampean itu saya pengen tanya, salah satu keinginan sampean ke depannya, bukan masalah berkembangnya ini ya. Maksudnya kayak gini. Oh, Nurul Huda ini yang kurang apa ya, kayak sumamanya ekstrakurikuler drum band ini deh. Oh, saya pengennya ke depannya karena memang di sini halayak umum suka drum band, saya kasih saya usulkan drum band nanti kayak gitu itu Pak. Maksudnya ke depannya itu dua hal aja ke depannya itu yang sampean ingin adakan dan wujudkan itu apa? Ekstrakurikuler olahraga. Olahraga itu apa Pak? Ini salah satunya bulu tangkis, badminton, badminton dan futsal. Futsal. Karena dari bulu tangkis itu bisa mengcover dari putra maupun putri. Sedangkan untuk futsal tidak semua putri itu kan suka main futsal. Ada mungkin 1-2. Dan untuk putranya itu kan mungkin 60%, 70% itu pasti bisa main bola. Dan keinginan saya yang paling saya inginkan di lembaga ini itu prestasi di bidang olahraganya itu terangkat. Kita kan hampir pro seni nih Pak, hampir pro seni ya Pak ya. Itu sebenarnya dalam hati, lubuk hati sampean yang paling dalam itu sebenarnya kalau sampean yang jadi guru pas sekarang itu dipasrahi tim olahraga ini, ngeluarin tim olahraga ini, apa sih sebenarnya yang sampean itu ingin ikutkan gitu dalam cabang olahraga apa? Volley sih. Volley Pak. Volley. Iya. Volley. Karena kenapa kok bisa volley? Apa sampean punya basic itu? Untuk basic ada, meskipun tidak menguasai, tidak mahir gitu. Ada kalau cuma basic. Volley itu banyak anak-anak yang suka. Ada masukan dari beberapa anak ke saya tentang volley. Jadinya saya berpikir itu kenapa kok diikutkan juga volleynya gitu. Tapi kan itu persiapannya harus matang dan lama itu. Ya. Memang lama, dan karena udah mendekati ke pelaksanaannya, jadi ya apa yang gampang aja dah yang setidaknya buat pengalaman aja dulu. Mungkin tahun-tahun berikutnya kita bisa lebih daripada satu, bahkan bisa mengikuti semua kategori yang ada di perseni itu sendiri kan Pak ya. Itu kan masalah sampean itu kuliahnya dalam ruang lingkup dunia olahraga nih Pak. Ketika sampean kuliah, apa sekedar materi apa nantinya ada praktek dulu Pak di ketika sampean kuliah itu Pak? Karena saya pengen tahu ini, karena soalnya saya itu di kampus saya itu dulu kayaknya nggak ada jurusan olahraga deh. Jadi saya pengen tahu gimana kalau saya di dalam dunia pendidikan bahasa Inggris ya, memang ketika ada sesuatu memang kita menggunakan bahasa Inggris itu sendiri kan gampang, cuman menggunakan mohon maaf mulut kan, ya speaking aja. Tapi kalau olahraga itu kayak gimana Pak kalau kuliahnya? Untuk kuliahnya itu kurang lebih sama kayak di madrasah, ada teori juga ada praktek. Dan cuma yang membedakan itu mutunya. Dari teori dan prakteknya. Teorinya itu berapa jam, kalau di madrasah kan berapa kali pertemuan gitu untuk teori, terus prakteknya berapa kali, kan sama aja sih. Berarti apakah ketika jenengan dulu apa ada namanya istilahnya kuliah itu mempelajari dasar dari semua olahraga Pak? Iya, kalau kayak sepak bola nih, ya benar, guru olahraga itu tidak harus mahir, tetapi kan setidaknya kan tahu dasar-dasarnya dari sepak bola itu sendiri, kayak tendangan crossing lah, lemparan ke dalam. Apakah itu dipelajari juga di sana? Iya. Oh gitu. Dipelajari juga di semua olahraga itu
diberikan praktek serta teorinya pada masa kuliah itu. Ada berapa macam olahraga nih Pak yang sampean itu dulu seingat sampean yang sampean itu pelajari lah? Banyak Mas. Banyak, ada basket. Basket. Ada renang juga. Oh, renang juga. Terus berarti sampean bisa renang nih Pak? Bisa lah dikit-dikit. Tapi nggak gaya dada kan? Gaya kodok. Nah kalau tenggelam dada gitu tuh sudah nanti maksud saya. Renang ya, basket, renang, tentunya sepak bola lah. Sepak bola. Saya pengen tahu itu yang apa namanya ya, olahraga yang jarang diminati teman-teman itu kayak basket lah. Basket itu jarang yang peminatnya kalau di madrasah itu. Tapi sampean kan belajar juga di sana dasar-dasarnya kan ya. Sepak bola apalagi? Sepak takraw juga. Apa perbedaan sepak bola dengan takraw, Pak? Dari segi aturan beda, jumlah pemainnya beda. Dan yang paling utama jenis bolanya. Ya, jenis bola. Jadi jenis bola itu kan setahu saya dulu itu kebanyakan yang pakai rotan itu kan ya. Sekarang itu pakai bahan apa itu? Sudah yang baru itu kayak plastik itu kan ya? Polimer. Iya mungkin. Saya enggak tahu jenis-jenisnya lah Pak, kayak gitu. Itu filosofinya dulu itu kenapa pakai bola kayak gitu itu apa sih Pak? Kenapa kok pakai gitu? Sedangkan kan gini, saya lihat nih ya basket meskipun cuman beda jenisnya tapi kan bentuknya sama lah. Tidak ada ruang anginnya lah. Maksudnya tidak ada bolongannya lah. Di dalamnya cuman ada ruang angin. Kayak sepak bola, apa lagi ya? Tenis meja itu, Bu. Terus apa namanya ya? Tenis. Terus apa? Ya sepak bola, basket, volley itu kan sama, Pak. Cuman yang beda itu kan bolanya itu yang takraw itu, Pak. Kenapa itu, Pak? Mengikuti perkembangan zaman aja sih. Dulu kenapa dulu kok Pak? Itu kan rotan, itu kan permainan tradisional dulu kan enggak ada. Oh, tradisional asalnya itu permainan tradisional, okay. Oke, jadi awalnya tradisional pakai bahan rotan, sekarang pakai bahan yang lebih modern dan itu tidak apa-apa. Itu aturannya kalau di takraw itu memang 3 orang nggak? 3 orang. Dan itu apa itu istilahnya kalau kayak di volley itu memang ada setternya. Itu memang kalau sudah poin ganti gitu tuh ya, poin ganti gitu. Tidak. Oh gimana? Kalau iya sih kayak volley gitu untuk pergantian bolanya. Jadi kalau sudah poin kita ganti gitu tuh. Tapi kalau poin di kita maka apa istilahnya yang di belakang itu passing ya, yang passing ya. Maka yang passing itu sampai serve. Ya yang serve itu sampai kehilangan nilai baru kita ganti nanti rolling gitu balik gitu Pak ya. Oke. Yang menurut sampean itu olahraga yang menurut sampean itu kelihatannya gampang padahal itu sulit dipelajari itu apa sih Pak? Pingpong ya. Iya. Kenapa itu Pak? Kenapa itu? Dari cara pegang aja kalau salah bolanya itu tidak sesuai apa yang kita inginkan Mas. Dari cara kita pegang apa itu batnya. Jadi pingpong yang cara mukulnya. Terus apa lagi ya yang menggunakan sesuatu yang beda dari biasanya? Badminton itu bulu tangkis itu beda juga Pak ya. Untuk sampean kan kuliahnya dalam ruang lingkup olahraga nih. Saya ingin tanya olahraga favorit sampean itu sendiri apa? Kalau dulu itu bola sama volley. Sepak bola sama volley ya. Terus sekarang udah olahraga jogging santai. Oh, jogging santai aja di rumah gitu. Apa olahraga jari aja dalam katakan sekarang game itu kan masuk olahraga kan, masuk e-sport kan? Masuk e-sport. Masuk e-sport kan. Masuk juga kejuaraan. Apa sampean dulu kuliah itu juga masuk materi, Pak? Ada tapi ya. Ada. Karena baru ya. Baru.
Jadi kalau e-sport itu masih belum ada dalam mata kuliah, tapi kemungkinan ke depan ini kayaknya akan ada. Soalnya e-sport itu kayaknya peminatnya banyak dan juga turnamen dunianya itu sudah ada dan penghasilannya juga besar. Itu dari dunia e-sport. Terus yang sampean ingin kembangkan banget nih Pak, maksudnya sampean saya karena ini cocok dengan saya dan lembaga ini juga mendukung gitu itu. Sebenarnya olahraga apa sih Pak? Apa voli itu sendiri atau apa yang sampean sebenarnya ingin banget nih sampean kembangkan gitu itu? Voli ya. Voli. Kenapa kok bisa voli? Karena voli itu kan banyak peminatnya. Dari segi publik itu banyak yang suka juga. Karena di desa-desa sampai ada voli desa yang di desa ada turnamen sampai bahkan ada turnamennya voli itu yang pakai bola plastik gitu itu ya. Untuk aturan di dalam voli itu Pak. Yeah. Aturan di dalam voli itu kalau saya dulu cuman main aja gitu itu 6 orang. 6. Itu sebenarnya berapa Pak? 6. Memang 6. Itu terdiri dari apa aja Pak? Kalau libero itu memang wajib kah? Ada. Wajib ada apa tidak wajib ada? Kalau libero? Kalau libero itu tergantung sih. Tergantung dari keinginan dari. Tapi yang pasti libero itu penting. Satu posisi penting di voli. Dan itu tapi tidak wajib kan ada kan? Tidak wajib. Tidak wajib ada. Terus sistem poin dari voli itu kayak gimana Pak? Sistem poin dari voli. Karena kan beda kan dengan tenis meja beda kayaknya. Beda kan ya. Sama bulu tangkis beda apa sama? Sama dengan poinnya. Sistem poinnya. Cuma voli itu sampai 25. Oh, voli sampai 25. Untuk serve itu itu bergantian secara pendapatan poinnya. Pendapatan poin, oke. Ketika satu tim A mendapatkan poin, maka yang serve itu tim A. Oke. Seterusnya tidak ada pergantian misal tim A dapat poin terus ganti ke B, tidak seperti itu. Akan mengikuti pendapatan poinnya. Tapi kalau seumpamanya tim A itu poin, tim B itu 0 sampai berapa itu anunya Pak? Apa istilahnya? Sampai kalau menang itu apa istilahnya? Finish apa? Maksudnya kalau 25 itu kan selesai kan ya? Game over sudah. Kalau saya tim A nih, sampean tim B. Saya tim A itu sampai sudah 4-0 lah istilahnya. Itu kan biasanya kalau saya main di desa itu katanya sampai 10 itu sudah menang gitu kalau musuhnya 0 itu. Apa itu benar atau tidak itu Pak sebenarnya? Enggak sih. Oh. Enggak. Itu tetap sampai 25 berarti? Sampai kurang lebihnya itu 15. Oh, sampai 15. 15 apa 20 gitu. Oke. Agak lupa. Oke. Berarti pokoknya sistemnya kalau musuh kita 0 berarti kita tidak wajib sampai 25. Nanti melihat regulasi dari itu gitu ya. Untuk kan olahraga ini Pak. Jadi yang saya ingin tanyakan ini Pak, salah satunya ini. Sampai kan keluarga dari pengasuh ini Pak. Dari keluarga dari pendiri dari lembaga ini. Dari mulai MI, pondok, MTS sampai lembaga alia yang jenengan inginkan ke depannya itu seperti apa sih Pak? Harapannya ke depannya itu seperti apa? Dan pesannya itu sehingga itu bisa terwujudkannya itu apa gitu? Kalau dari saya sendiri itu lebih mendorong ke siswanya agar lebih ke kreatif gitu. Ya. Terus lagi lebih berprestasi baik di bidang Islami maupun di bidang olahraganya.
Islami, pendidikan dan olahraga, pendidikan umum dan pendidikan agama gitu ya. Iya. Seperti itu sih. Terus apa sih kiat-kiatnya menurut sampean yang harus dilakukan lembaga ini ke depannya agar itu tercapai? Lebih mendukung program dari OSIM juga, program dari siswa, misal ketika itu positif, ayolah lebih dukung lagi gitu. Yang sekarang itu sangat berjalan di sini ekstrakurikuler itu apa, Pak? LTTQ itu dari segi agamis. Terus untuk pencak organisasi. Ya. Terus sama pramuka. Pramuka. Kayaknya ada lagi apa? Hadra. Musik ya kayaknya. Musik. Ada soalnya di sini ada ruang musik juga ya. Oke, nanti kita akan jadwalkan untuk kedepannya nanti bisa guru musik ada di sini nanti. Terus menurut sampean itu untuk dari beberapa ekstrakurikuler ini yang jalannya pesat itu apa sih, Pak? LTTQ sih. Untuk sekarang LTTQ. Yang kedua pramuka ya. Iya. Karena pramuka itu kayaknya kemarin itu sudah kita itu ada beberapa kejuaraan yang meskipun tingkat kecamatan yang lebih banyak, tapi kita juga punya prestasi yang ada di tingkatan kabupaten kayaknya, Pak ya. Kalau LTTQ itu memang pengembangan pembacaan Al-Qur'an, cara kita membaca Al-Qur'an memang salah satu program dari pondok juga, Pak ya, dari Jonggo. Pondok itu ada di rumah jenengan nggih, pondoknya nggih. Ada di sekitaran rumah. Oke, di sekitaran rumah ya. Jadi pondok dengan rumah jenengan itu memang dekat karena memang sampean itu adalah keluarga dari pengasuh itu sendiri. Berarti sampean itu setiap harinya bertemu dengan santriwan santriwati yang memang ada di sana. Apakah sampean ada program olahraga juga, Pak, buat santri di sana? Kalau program pasti insya Allah ada. Misal jalan-jalan di hari Minggu gitu kan, termasuk olahraga juga kan. Ya biar santri itu kan tidak penat lah di asramanya begitu ya. Terus kalau santri putri masa kita adakan jalan-jalan juga, Pak? Kalau santri putri bisa lah olahraga kayak senam di pondok gitu, di asrama, di mungkin bisa istri jenengan yang nanti yang mimpin gitu tuh ya. Tidak apa-apa. Jadi biar teman-teman di rumah tahu bahwa memang di Lembaga Nurul Huda ini tidak hanya lembaga pendidikan formal yang ada, tetapi juga lembaga pendidikan yang non formal yang dinaungi oleh pondok pesantren yang ada. Jadi ketika memang mau mensekolahkan di sini tetapi pikirannya ruwet nih kalau sekolahin masih saya nganter nih pagi, sore atau siang masih jemput, nanti di jalannya kayak gimana kan, nanti ada wadah di sana yang namanya pondok pesantren, Pak ya. Untuk sekarang pondok pesantren itu sudah berkembang sejauh mana, Pak? Karena jenengan kan ada di sana kan. Untuk berapa persen lah? Jangan tidak terlalu harus detail kayak sekarang masih pembangunan pintu nih atau enggak. Maksudnya berapa persen lah gitu tuh. Intinya itu sekarang sudah siap huni. Siap huni lah. Kayak perumahan, Pak ya, siap huni. Kalau mau mondok di sana persyaratannya apa aja, Pak? Untuk lebih lengkapnya bisa menghubungi ke pihak madrasah saja. Dari pihak madrasah apa pihak pondok? Nanti diarahkan ke pondok pesantrennya. Kalau untuk madrasah, jenengan saat meninggalnya di madrasah aliyah. Kalau madrasah aliyah itu yang dari luar ini, Pak. Maksudnya siswa-siswi MTS ataupun SMP yang dari luar yang mau meneruskan di sini itu syaratnya apa aja, Pak? Yang pertama raport ya, jelas. Raport, terus ijazah atau kalau dulu itu
SKL, surat keterangan lulus. Karena kan biasanya kan ijazah belum tentu masih keluar karena lama biasanya. Pakai SKL bisa ya? Bisa. Berarti pakai SKL. Terus apa itu aja, Pak? Kakak enggak usah. Iya, kakak lagi. Kakak, KTP orang tua kalau ada fotokopinya. Fotokopinya sama foto 4x6. 4x6 berapa lembar? 2. Oh, 2 lembar. Jadi mungkin teman-teman mungkin ya, jadi nantinya kalau ada teman-teman mungkin di rumah yang melihat khususnya di sekitaran Kecamatan Ranuyoso yang mungkin mau mensekolahkan atau melanjutkan anak didiknya atau anaknya di rumah atau saudaranya, adiknya, kakaknya atau siapapun di situ, bisa nanti diklik link yang ada di bawah sini atau sampean bisa baca di deskripsi. Nantinya kita nanti tautkan linknya di deskripsi atau di sini, ini nanti ada. Jadi untuk MTS, MI pun ada, nanti kita bantu wadahi, tidak dianaktirikan, semuanya kita nanti promosikan dari mulai MI sampai MTS dan Alia, bahkan pondok pesantren pun nanti kita akan kasih nomor atau linknya yang bertanggung jawab, kayak mungkin ada akan kita bantu mengarahkan kayak nanti kalau kayak pondok pesantren kita bisa menghubungi Ustadz Agus. Kalau MTS itu ada Bapak Hafid, kalau MA ada Bapak Fatur dan Bapak Hafid juga. Oh ya, Bapak Wahid juga. Jadi nomornya nanti bisa dihubungi di bawah lah, bisa diklik, bisa tanya-tanya apa sih yang bisa didapatkan di sini, apa sih keutamaannya, maksudnya bukan keutamaan lah, keunggulannya di sini itu apa aja. Bisa sebelum masuk bisa sharing-sharing teman-teman yang ada di rumah. Jadi di WA aja dulu, Pak, kalau anak saya sekolah di sana itu sekolah aja bagaimana, Pak? Enggak, sekolah sini itu ada ekstrakurikulernya nih, ini kayak gitu. Atau kita lihat di apa ya namanya, blognya ya. Ada blognya kayaknya, insyaallah ada blognya. Kalau di blognya itu sudah ada di sana fiturnya kayak PPDB juga ada. Sudah ada kayak gitu. Khususnya ya bisa diikuti lah nanti linknya yang ada. Oke. Mungkin itu aja dulu, Pak ya. Iya. Jadi mungkin kita akan sambung di lain waktu dengan tema yang berbeda ini, Pak. Ini cukup perkenalan aja. Mungkin sampean masih sekarang itu masih canggung, waduh saya mau ngomong apa sih. Tapi setelah ini saya yakin sampean itu lebih apa ya namanya ya, lebih lancar daripada ini. Mungkin kita nantinya akan bisa ngomong tentang e-sport nih. Jadi mungkin maksudnya guru olahraga yang fokus di dalam dunia e-sport, mungkin aja. Mungkin nanti ada diwadahi juga sama lembaga, kan itu juga sekarang ada turnamen kejuaraan dunianya. Itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak Wahid. Iya, sama-sama. Semoga apa yang kita sharingkan mulai tadi itu bisa menjadi apa ya istilahnya lah, pegangan untuk yang lain. Jadi apa ya, wawasan tambahan untuk teman-teman yang lain, menjadi bahan bagaimana kita melangkah ke depannya dalam dunia pendidikan itu sendiri bagaimana. Jadi saya selaku pembawa acara ataupun presenter ataupun apa ya istilahnya, pokoknya lah pembawa acara di podcast ini, mungkin dari awal sampai akhir ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf karena itulah kekurangan saya. Mungkin ambil yang baik dan buang yang buruk. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Abdurrahman Wahid atas waktunya. Saya mengucapkan mohon maaf kepada teman-teman yang ada di rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.